Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh pendidikan baik positif ataupun negatif. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebagai lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan suasana seperti makna proses pendidikan dapat dilaksanakan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, peranan lembaga pendidikan di Indonesia. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan dan banyak memperoleh. Kedua, lingkungan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tatanan, nilai, dan tata budaya sendiri. Pendidikan ini mempunyai ciri-ciri berikut. A. Pendidikan diselenggarakan di luar sekolah. B. Peserta didik perlu homogen. C. Ada waktu belajar dan metode normal serta evaluasi yang sistematis. D. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan sekolah, bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informasi dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini atau yang biasa disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun, dan sekolah-sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan program wajib belajar. Yang selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan berpendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. Di Indonesia, pada tingkat ini terdapat 3 jenis sekolah, yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah aliyah atau SMA. Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja dalam melanjutkan ke tahap pendidikan selanjutnya. Madrasah aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah menengah atas, tapi porsi kurikulum keagamannya lebih besar dibandingkan sekolah menengah atas lainnya. Pendidikan tinggi. Setelah tamat dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, para siswa dapat memasuki perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi dalam 2 kategori, yakni negeri dan swasta. Kedua-duanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi, misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik. Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di pendidikan tinggi, yaitu Diploma 3 atau D3, Diploma 4 atau D4, Strata 1 atau S1, Strata 2 atau S2, dan Strata 3 atau S3. Peran lingkungan keluarga.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan informal atau non-formal. Selain itu, sekolah juga disebut sebagai satuan pendidikan di luar sekolah. Oleh karena itu, keluarga mesti menciptakan suasana yang edukatif sehingga anak didiknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia sebagaimana tujuan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu peran lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan formal sekaligus membentuk kepribadian anak didik yang tujuannya untuk mencapai 3 faktor yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga adalah peran lingkungan masyarakat. Peran lingkungan masyarakat antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pembelajaran pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau swasta, dan yang lainnya. Tripusat pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat pendidikannya yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat masing-masing memiliki fungsi tersendiri dengan satu tujuan yaitu menolong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia yang seutuhnya, jati diri, memiliki integritas dan martabat. Sekian dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.